Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Hukum Tata Negara kelas F ingin mempresentasikan tentang analisa kasus kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai pembicara pertama. Nama saya Pusaka Bintang Sakti, NPM 2207 10 10 343. Selanjutnya, Nama saya Takiari Hudatul Aisyah Yoskarta, NPM 2207 10 10 321. Nama saya Faris Kusma, NPM saya 2207 10 10 279. Nama saya Nama RR saya Mira Balkis, NPM 2207 10 10 275. Nama saya Salsa Fira Anastasia, NPM 2207 10 10 282. Nama saya Atatila Eston, NPM 2207 10 10 260. Nama saya Alvin Bertram Fairu Zahran, NPM 2207 10 10 287. Nama saya Muhammad Rafi Putra Haryono dengan NPM 22071010 0058. oke, selanjutnya kami akan lanjutkan kepada materinya. Yang pertama, definisi singkat hukum tata negara. Menurut Paul Scholten, hukum tata negara adalah suatu aturan yang mengatur organisasi dalam negara, ruang lingkupnya berupa seluruh organ negara, hak serta kewajiban, hubungan, serta tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas ketatanegaraan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya. Tasya. Kasus penyelesaian sengketa. Sengketa dalam penyelesaian sebuah sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu litigasi dan non-litigasi. Cara ini memiliki perbedaan secara hukum dan penyelesaiannya. Dasar hukum Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa UU 30 1999. Selanjutnya, litigasi dan non-litigasi. Dalam proses litigasi, menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir ultimum remedium, setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Selanjutnya itu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan atau non-litigasi, yang lazim dinamakan dengan alternative dispute resolution atau ADR, atau alternatif penyelesaian sengketa. Sengketa adalah lembaga penyelesaian melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Lanjut lagi, Tasya. Solusi kasus. Penyelesaian kasus sengketa dengan menggunakan teori-teori hukum Al-Ghazali. Kasus terdapat sengketa antara dua orang mengenai kepemilikan tanah. Maka pertama, mediasi. Dua belah pihak melakukan mediasi untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh keduanya. Dalam mediasi, mediator atau penengah memainkan peran penting sebagai pihak netral yang membantu mencari kesepakatan yang adil. Langkah kedua, berpegang pada hukum dan etika. Dalam mencari solusi, kedua belah pihak harus berpegang pada hukum dan etika. Langkah ketiga, menyelesaikan sengketa. Setelah mencapai kesepakatan, kedua belah pihak menandatangani perjanjian yang mengatur mengenai kepemilikan tanah yang baru. Dalam perjanjian tersebut, harus ditegaskan bahwa solusi yang dicapai haruslah berdasarkan hukum dan etika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafli. Baik, kasus selanjutnya adalah pemberhentian anggota negeri sipil secara tidak terhormat. Pengertian secara umumnya adalah pegawai negeri sipil atau disingkat dengan PNS adalah warga negara Republik
Indonesia yang telah memenuhi syarat, ditentukan dan diangkat memiliki nomor induk pegawai secara nasional oleh pejabat pembina kepegawaian serta mendapatkan mandat tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya yang kemudian disebut sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Selanjutnya, Alvin. Nah, ASN dapat diberhentikan apabila memenuhi kriteria berikut. 1. Melakukan penyelewangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, melakukan penyelewangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, menjadi anggota dan atau mengurus partai politik. Dan keempat, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Berikutnya solusi dari kasus ini adalah reformasi terhadap kualitas pegawai atau sumber daya manusianya, merupakan bagian dari reformasi pemerintahan dalam rangka mengarah pada pencapaian good governance. Upaya yang dapat dilakukan melalui sistem manajemen kinerja tidak hanya pada jabatan fungsional, akan tetapi menyeluruh dari pegawai jajarannya ke pemimpinan sampai dengan pegawai pada tingkat operasional. Tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan memberikan sinyal pada birokrasi untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Selanjutnya, Kedudukan antara eksekutif dan legislatif adalah sejajar atau sama-sama kuat. Artinya, kedua lembaga tersebut tidak boleh untuk saling intervensi, apalagi kewenangan presiden yang diintervensi. Sebelum amandemen, presiden mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan DPR hanya sebatas menyetujuinya sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Waktu itu, Indonesia memang belum menganut separation of power, sehingga kekuasaan legislasi penuh yang seharusnya dimiliki oleh DPR menjadi tidak terwujud. Bukti lain dapat dilihat dari ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, sebelum amandemen checks and balance antara lembaga negara tidak terwujud. Keadaan ini berubah setelah terjadinya reformasi konstitusi dari 1999 sampai dengan 2002. Selanjutnya, solusi kasus. 1. Mengubah proses pemilihan presiden dan wakil presiden dari mekanisme sistem pemilihan di MPR menjadi pemilihan secara langsung. 2. Membatasi periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. 3. Memperjelas mekanisme pemakzulan, impeachment. 4. Larangan bagi presiden untuk membubarkan DPR. 5. Memperbarui atau menata ulang eksistensi MPR. 6. Melembagakan pengujian undang-undang judicial review. selanjutnya. Oke, baik. Sekarang slide tentang kewenangan sistem presidensil dan multipartai di Indonesia. Apa itu presidensil? Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Slide selanjutnya. Permasalahan sistem presidensil di Indonesia. Permasalahan ini terjadi karena kombinasi empiris sistem presidensial dan multipartai. Kombinasi tersebut bukanlah kombinasi terbaik untuk pemerintahan demokratis yang stabil dan efektif. Penelitian Scott Mainwaring
menunjukkan bahwa kombinasi ini gagal menciptakan demokrasi yang stabil dan efektif. Alih-alih memastikan stabilitas politik dan menciptakan pemerintahan yang efektif. 3 skenario terjadi, semuanya buruk. A. Terjadi kebuntuan antara eksekutif dan legislatif. B. Munculnya fragmentasi ideologi politik. C. Sulitnya membangun koalisi pemerintahan yang terkendali bersatu. Selanjutnya, Atta. Selanjutnya, solusi dari kasus di atas. Ada 3. Yang pertama, mengubah sistem kepartaian. Amerika Serikat adalah contoh negara yang berhasil menerapkan sistem presidensial yang didukung oleh sistem ganda. Namun jika diterapkan di Indonesia, mungkin akan sulit karena akan melawan arus demokrasi, di mana masyarakat Indonesia itu bersifat majemuk dan tidak bisa hanya diwakili oleh 2 partai politik saja. Yang kedua, pemilihan umum presiden dan parlemen secara serentak. Presiden yang terpilih dalam pemilihan serentak mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat dan dukungan kuat dari parlemen. Partai pendukung calon presiden terpilih memiliki peluang besar untuk memenangkan pemilihan parlemen. Karena itu, sebagian besar anggota parlemen berasal dari partai yang sama. Yang ketiga, mengurangi jumlah partai politik. Hanya partai besar yang berpeluang mendapatkan kursi. Dengan demikian, mempersempit distribusi kursi merupakan sarana untuk memilih partai yang benar-benar mendapat dukungan publik. 2 mekanisme, yaitu penaikan ambang batas dan pengurangan ukuran sirkuit, dapat diimplementasikan dengan secara bersamaan karena penciptaan sistem partai yang lebih sederhana mendorong koalisi partai yang lebih tipis, disiplin, dan mengikat. Itu saja, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.